Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Ruang Tamu. Setelah beberapa episode kita nggak bersama, akhirnya hari ini bersama ya. Bersama lagi. Dan pembahasan hari ini akan sangat berbeda, Bu. Ya, karena kita ngomongin tentang lapangan. Betul. Lapangan apa, bro? Lapangan bola. Oke. Berarti berhubungan dengan klub ya? Berhubungan dengan rumput, kan Rumput. lapangan. Iya. Ya, klub lah. Dan stadionnya juga harus ada. Iya, betul. Iya, mainnya di mana kalau nggak ada stadionnya? Mainnya di lapangan. Oke, hari ini podcast Ruang Tamu spesial karena kita kedatangan dari pelatih, Oke. terus juga manajer, Manajer. wakil manajer datang, terus juga sekarang menangani untuk bisa naik ke kasta paling tertinggi. Wih. Faktanya seperti apa? Betul. Harus kita bongkar dengan tamu-tamu kita di ruang tamu. Dan langsung saja kita perkenalkan, inilah dia tamu kita hari ini. Yoi. Ada Coach Iwan Setiawan. Apa kabar, Coach? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir. Iya, iya. Hoir. Sama ini, saya sebutnya manajer. Asisten manajer. Presdir. CEO. Asisten manajer dari Persema Malang, yakni Dr. Ali. Udah ada di sini. Ini harus Luar biasa. Ini yang membedakan kedatangan Coach Is, biasanya tuh meledak-ledak di lapangan. Betul. Datang ke ruang tamu, santun banget. Iya. Contohnya kalau santun gimana tuh, Salim? Nah, itu santun. Santun. Coach Is ini mewakili banyak orang. Sebenarnya emang Coach Is meledak-ledak tipikalnya menjadi pelatih. Ya, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah bahagian daripada filosofi daripada seorang pelatih. Oke. Karena pelatih itu kan sifatnya mendrive, menuntut, Yap. menginfluence. Jadi artinya mungkin perlu ada ledakan-ledakan. Jadi saya nggak habis pikir kalau ada pelatih yang kalau bicara dengan tipe nada yang Kelemahan-kelemahan. ya, slow, ya kan. Jadi mungkin karakter itu yang saya pegang sehingga saya yakini kalau kita mau jadi pelatih sukses paling tidak kita harus bisa menginfluence orang. Oke. Jadi dengan gaya intonasi yang seperti itu. Oke. Ini berarti menarik ya, kalau pelatih itu harus meledak-ledak. Harus meledak-ledak. Tensinya berapa? Betul. Takutnya emosi. Biasanya ketika kita ngomong dengan ada yang tinggi itu Iya. berhubungan dengan tensi. Iya, makanya itu. Karena juga harus digarisbawahi bahwa Terus ada lagi, Cak. Apa? Ini kan tentang Liga Indonesia. Iya. Iya kan? Kadang-kadang kita tahulah dengan segala persoalan sepak bola Indonesia. pasti. Tapi kadang-kadang kalaupun kita nggak meledak, tiba-tiba dengan situasi pertandingan kita bisa jadi meledak, Cak. Oke. Betul. Jadi dari awal masuk stadion itu udah ya, hari ini santai. Tapi dengan situasi yang ada tiba-tiba meledak aja gitu ya. Itu artinya dalam. loh, Cak. Iya, Jadi Caca-Caca mengartikan benar, sendiri. benar. Memang pentingnya kayak gitu ya, harus meledak ya. Iya, harus Karena itu menular pada penonton. Menular pada penonton. Betul. Kadang-kadang juga energi dari penonton yang menular kepada pelatih. Bisa aja. Ini basicnya seperti apa? Kalau tiba-tiba Coach Is nih, lisensinya udah tinggi. Iya. Nah, langsung pegang Persema. Berarti ada target yang tinggi yang diusung sama Persema. Iya, jelas lah, pasti itu. Kita kalau ngomongin target ya melaju sejauh mungkin pastinya. Tapi kemarin memang kan, ya kalau boleh jujur memang kita tidak ada nama lain kok. Dari awal yang kita sebut ya Coach Iwan Setiawan, dan alhamdulillah beliau berkenan dan ya mengalir aja akhirnya. Mudah-mudahan jodoh ya Coach ya, dan bisa bawa Persema sejauh mungkin insya Allah. Jadi bagian sejarah Persema ya. Amin, amin, insya Allah. Tapi ini juga cukup menarik nih kalau dari Coach Iwan Setiawan sendiri. Pertama kali mendapatkan tawaran. Atau telepon nih. Nah, di telepon nih. Halo, Coach. Coach. Nih butuh seseorang nih Oke. yang meledak-ledak gitu. Reaksinya gimana pertama tuh? Gini, Cak. Kembali lagi ke satu keyakinan apa yang saya yakini saat ini. Oke. Gitu ya. Jadi memang orang di luar banyak yang bilang, oh Coach Iwan sertifikasi pro license. Yes. Tapi kerjanya hanya di level bawah saja. Karena buat saya sekarang ini apa ya, mungkin karena semakin tua ya, kita semakin tua, apa sih yang kita cari sekarang? Saya berpikir yang penting
saya bisa kerja dengan baik, saya bisa kerja dengan tenang, di mana saya yakini bahwa setiap saya bekerja sekarang adalah ibadah. Oke. Jadi saya tidak melihat apakah tim itu ada di level Mana gitu. di top level, apakah di low level. Yang penting saya yakini saya bisa kerja enak, insya Allah saya akan terima pekerjaan itu. Itu yang saat ini yang saya. Kalau sudah ada pertimbangannya berarti kita tertuju pada gimana prosesnya hingga tiba-tiba muncul Coach Is. Mau dilihat dulu dari levelingnya atau banyak masukan? Mundur ke belakang sedikit ya. Oke. Mas Mario, Mas Taufik, kan manajer menerima tim ini di 18 Desember 2025. Oke. Praktis tidak ada waktu yang cukup untuk membangun tim, jadi tim yang sudah ada dilanjutkan sama Pak Rizal Olim. Nah, kemudian match 1-2 merasakan sesuatu yang salah mungkin di situ Pak manajer, sehingga mengambil keputusan yang drastis untuk berpisah jalan dengan Coach Fion Basuki pada waktu itu di match kedua. Ya, di match Jadi setelah beberapa jam setelah pertandingan selesai itu berpisah jalan. Nah, kemudian mendiskusikan nama pengganti itu memang tidak ada nama lain, memang Coach Iwan Setiawan dari awal. Dari awal yang disampaikan itu memang yang dibicarakan di kami di manajemen itu memang hanya satu nama ini gitu loh. Gitu. Dan alhamdulillah memang pertimbangan-pertimbangan tadi ya, Mas Mario, Mas Taufik, Coach Iwan dengan segala pengalaman yang dibawa di belakang beliau itu kami harapkan bisa memberikan dampak yang kita inginkan nantinya. Tentunya Persema semakin maju, bisa melaju jauh. Tapi ya kita memahami Coach Iwan juga tidak punya waktu yang panjang. Ya. Tapi kita juga di sisi yang lain kita berharap ada sentuhan Midas dari Coach Iwan Setiawan. Mungkin ada ledakan-ledakan Iya. ya. Soal pemain gimana Coach? Udah ketemu sama pemain? Atau melihat permainan dari Persema? Sudah. Jadi kemarin saya masih di Jakarta. Saya bilang saya datang hari Senin sama manajemen. Terus tolong sampaikan kepada tim pelatih, tolong 2 hari berturut-turut. Berarti kemarin dan hari ini kita bikin internal game. Ya, kita bikin internal game atau paling enggak kita ada friendly match. Oke. Karena di dua friendly match ini saya paling tidak mau mulai mengevaluasi dari mana saya harus berbuat untuk tim ini. Oke. Karena jujur aja barangkali tidak ada bisa saya membuat satu perubahan yang signifikan. Tapi yang bisa saya lakukan adalah bagaimana memaksimalkan dari materi yang ada. Oke. Jadi 2 pertandingan kemarin dan hari ini paling tidak jadi barometer buat saya untuk memulainya. Jadi Oke. seperti itu. Jadi seleksinya seperti itu. Betul. Oke. Tidak banyak waktu. Ini yang menjadi tantangan sebetulnya Coach. Dan ada satu lagi, satu lagi. Dari kemarin saya lihat mudah-mudahan hari ini juga evaluasi itu akurat. Saya melihat ada nilai positif dari tim ini. Ya. Dan kemarin saya juga udah sampaikan ke tim, ini akan menjadi kesepakatan kita bahwa saya melihat tim ini adalah militan. Oke. Militan. Walaupun jujur aja saya tidak melihat ada sesuatu yang istimewa dari individually yang tersedia di tim ini. Tapi paling enggak dengan kualitas individual yang merata, tapi as a team, sebagai tim kita bisa kompak dan punya mental militan. Itu yang coba saya Maksimalkan berarti. maksimalin. Oke. Ini kalau ngomongin tentang soal militansi, biasanya karena sekarang manajemen dari Persema juga militannya luar biasa. Iya kan? Militan. Iya, militannya gimana tuh? Sam Ali yang menyampaikan. Karakternya arek-arek Malang kan begitu. Oh iya. Kan Persema kan Persatuan Sepak Bola Malang. Iya. Tetap Malang gitu. Betul. Iya. Anak-anak Malang itu kan karakternya semangat, berani. Sampai kan Coach Militan kan gitu mereka ya. militan, bekerja keras, itu kan itu Tidak mau kalah. Tidak mau kalah, bagaimanapun caranya. Ya. Bagaimana caranya? Garis bawah gitu. Bukan, maksud saya bagaimana caranya tetap memperhitungkan peraturan-peraturan, fair play gitu kan, yang namanya sportivitas tetap itu ya.
Ya memang pada dasarnya itu yang jadi kekuatan kita, Mas Mario, Mas Taufik. Ya militansi tadi yang disampaikan sama Coach Iwan itu. Tapi ini kan berhubungan dengan pemain. Ya. Pemain tahu, pelatih baru nih, gitu kan. Terus bayangannya pemain gimana? Ini Ada dia. yang tiba-tiba keder nggak? Ntar dimarahin di pinggir lapangan nih. Harapannya. Ada Cak. Oh, ada. Ada. Jadi kemarin kan saya, Iya. tapi alhamdulillah saya melihat bahwa ini sesuatu yang positif. Ya, ya, ya. Jadi begitu game mereka tahu saya hadir, ya, saya hadir. Terus begitu game itu saya lihat antusiasmenya tinggi sekali. Oke. Motivasi anak-anak luar biasa. Betul, betul, betul. Cuman ada sesuatu yang akhirnya kita sayangkan kemarin. Salah satu pemain kuncinya kita, Niko, bola tangguh dia masukkan Dimasukkan. semangat. Betul. Wah, kemarin agak cedera sedikit. Ya. Makanya begitu dia keluar saya bilang tuh kau semangat gara-gara ada saya. Oh. Mestinya bola tangguh kau jangan masuk, kita tinggal seminggu lagi loh saya. Iya, bilang. Iya, betul. Jadi tapi tetaplah nilai positifnya terlihat, saya bisa melihat dari gestur mereka, dari tatapan matanya. Dengan mudah-mudahan dengan kehadiran saya bisa menambah motivasi dan Spirit gitu. kepercayaan diri paling tidak ya. Artinya ruang ganti udah optimis dong sekarang. Iya dong, jelas. Insya Allah dengan nakodanya Coach Iwan ini, insya Allah teman-teman bisa lebih Semangat lagi. Kalau kemarin semangatnya besar, tapi mungkin koordinasinya kurang, harapannya setelah ada Coach Iwan, koordinasinya juga bagus, semangatnya juga luar biasa. Oke. Berarti kita juga harus teriak-teriak waktu jadi komentator. Ya harus dong. Kalau nggak teriak gimana dong? Iya. Tapi kalau dari, nah ini kan berarti beban besar buat Coach Iwan sendiri. Lolos dengan waktu yang sangat terbatas. Kira-kira hal apa yang akan dilakukan Coach? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pertama saya bilang ke mereka bahwa tidak ada sesuatu perubahan yang signifikan yang saya buat. Artinya saya tidak membawakan satu konsep taktikal Betul. yang udah saya punya. Tapi insya Allah dengan kemampuan saya, ya setelah melihat mereka, saya akan mencoba memainkan satu tim taktikal di mana bisa memanfaatkan kelebihan dan kekurangan daripada materi yang ada. Oke. Jadi yang tadi saya bilang dari 2 pertandingan ini saya pelajari benar-benar. Saya bilang sama mereka, oke, kalian coba bermain lepas. Saya mau melihat potensi-potensi apa dari materi ini yang ada. Itu yang coba saya buat. Berarti membuat satu tim ini menyatu kembali begitu ya. Insya Allah, Cak. Oke. Saya setuju, cuman masalahnya adalah formasinya. Iya. kan? Ini kalau Lu berbicara sukanya taktik formasi pasti apa? ada formasi. Kembali lagi, kalau Caca nanya soal formasi, buat saya nggak terlalu penting formasi. Formasi berapapun bisa aja, tapi yang penting game plan. Oke. Nah, game plan. Jadi mungkin di sini ada sedikit perbedaan antara di mana orang-orang kadang-kadang beranggapan bahwa formasi itu seperti game plan, padahal berbeda. Oke. Ya, formasi bisa apa aja, tapi yang paling penting yang kita bangun adalah game plan. Oh, game plan. Ya, how to play, bagaimana taktiknya kita. Pada saat bertahan kita bagaimana, pada saat transisi bagaimana, dan pada saat menyerang bagaimana. Oke. Terus kalau Caca nanya lebih spesifik soal formasi tadi, soal formasi, saya melihat kemarin saya udah diskusi sama teman-teman asisten yang ada. Kemarin main rupanya dengan formasi 1-4-3-3. 3. Ya, betul. 1-4-3-3. 1-4-3-3. Kemarin saya coba pelajari 1-4-3-3. Barangkali nanti kita mungkin bisa akan sedikit, saya mau coba agak rubah dengan formasi 4-2-3-1. Oh, Cemara. Karena menurut saya lebih ini ya, Cak, Ya, lebih balance. betul. Lebih balance. Iya. Karena mudah-mudahan bisa menutupi dari kekurangan kita dalam hal quality of players. Betul. Oke. Kalau kita bermain dengan 2 holding midfield, paling nggak kita lebih compact dalam defense-nya kita. Oke. Oke. Tapi Supply kalau bola ya. misalnya kita hanya bermain dengan 1 holding midfield, ya di mana banyak ruang, kemarin saya lihat Ya, banyak ruang kosong. Kalau 1 holding midfield, ruang kosong di kanan kirinya. Karena di Rivaldo kalau nggak salah yang Kemarin di si holding. Saviola. Iya, Saviola.
Saya lagi sih, soalnya biasanya kan itu antara Barella sama Mkhitaryan ya. Malah saya mau tanya nih, karena berarti Cak Rio sama Cak Taufik ngikutin nih. Ngikutin. Kalau misalnya saya pakai dua holding midfield, saran dari Cak Rio sama Cak Taufik siapa nih kira-kira duanya? Ada sih sebenarnya. Kita ada sebut satu nama. Iya. Saya langsung nangkep. Nanti ini bisa saya coba. Ini kalau kita dimintain sarannya agak susah gitu ya. Karena memang kapasitas kita hanya komentator. Berarti kan ngikutin dia. Ngikutin ya dalam beberapa pertandingan. Udah memang hafal bener-bener. Oke, karena ada beberapa potensi yang bisa kita ambil ya. Assistant manager. Di sana itu ada Safaat. Safaat Main nomor kidal. 10. Ya, main kidal. Lalu juga, mohon maaf, kalau kita lihat memang striker kayaknya butuh ya. Iya. Persema. Iya. Dari dua pertandingan 32 besar kemarin tuh minim gol. Bisa dikatakan seperti itu. Iya, ngelihatnya kan gitu. 3 pertandingan hanya mencetak 1 gol dan memang tidak kebobolan begitu. Ini kan sesuatu yang sangat berbeda sebenarnya. PR besar untuk mencetak gol gitu. Itu kan PR besar. Mungkin akan menjadi PR dari Coach Is seperti apa. Tapi kalau dari aturan liga masuk 16 itu boleh nambah pemain lagi. Ini yang kita masih tanda tanya juga sama-sama Mas Mario. Kita juga belum tahu juga karena coba kalau dilihat di akun Instagramnya Pasuruan United misalnya, Iya, betul. ya, ada pemain baru. Betul. Pemain baru itu kan. Tapi ternyata mereka sendiri juga belum tahu nih Oh, oke. bisa dipakai nggak Apakah nih pemain bisa ini. Gitu loh. Kalau nanti bisa dipakai, mereka masukkan ke sistem, didaftarkan. Tapi kalau nggak boleh ya udah ikut latihan aja katanya begitu. Jadi katanya biasanya itu berbarengan dengan penentuan tuan rumah. Jadi rules itu keluarnya bareng dengan penentuan siapa tuan rumahnya nanti di 16 besar. Oh gitu. Itu. Tapi kalau dari manajemen, apakah ada langkah-langkah yang nantinya akan dilakukan seperti halnya tim tetangga? Gitu. Request juga ya nanti ya. Untuk Coach Is request pemain untuk juga. menambah pemain, kalau Iya, seandainya regulasi kalau itu akhirnya bisa. dimungkinkan, ya kita mau nambah pemain kalau dimungkinkan, kalau bisa. Makanya kita lihat apa Pasuruan United tadi, tapi ternyata informasinya begitu. Sehingga kita butuh kepastian dulu nih. Nanti sudah nambah pemain, ternyata nanti cuma ikut latihan ya tidak bermanfaat untuk Iya, Coach Iwan betul. nanti kan gitu, nggak bisa nambah kekuatan Tapi Coach ini Iwan. balik lagi nih sama Coach Iwan. Sebentar. Oke. Ini menarik buat saya. Karena buat saya ini sesuatu pekerjaan yang mudah, tapi kenapa tidak dilakukan? Oke. Jadi dalam hal ini orang yang pemegang kekuasaan. Jadi dalam menentukan regulasi. Ya kan, jadi buat saya sangat prihatin kalau asisten manajer sampaikan seperti barusan Iya. pada saat kondisi seperti sekarang, ya, di mana kita sudah dekat ke pertandingan, banyak tim-tim yang belum tahu tentang satu regulasi permanen. Betul. Kan ini sangat miris. Betul. Ya, jadi artinya ini mungkin PR besar buat teman-teman di Asprof, juga mungkin sampai ke federasi, karena untuk yang menasional aja kadang-kadang masih terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan ini udah berjalan lama ya, Coach ya? Selalu begitu. Menurut pengalaman Coach gitu ya? Nah, menurut pengalaman Coach gitu. Selalu. Walaupun saya tahu nih Caca udah mulai mancing. tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kan bisa, ini kan sebenarnya edukasi. Betul. Ini kan sebenarnya edukasi, tapi bagaimana mereka bisa menerima secara dewasa, ya kan, untuk berbuat ke depannya bisa menjadi lebih baik. Kan ini sangat erat kaitannya di mana kerja seorang pelatih di dalam membangun Iya, tim. betul. Kan dia harus menyesuaikan dari materi. Betul. Nah sekarang materi yang ada pun kadang-kadang dia masih bingung apakah boleh ambil si A, ambil si B. Ini kan masalah rekrutmen nantinya. Rekrutmen itu sangat berperan besar di dalam menentukan kesuksesan satu tim. Betul. Ya kan, bagaimana kita tahu dulu Dortmund bagus. Terus Milan. Taufik, Milan. ya kan, rekrut trio Belanda. Luar biasa. Gitu. Itu yang terjadi. Tapi memang belum ada ya aturan itu ya? Iya, belum pasti. Pastinya belum ada kepastian itu loh. Karena sepemahaman kita kalau baca rules awal itu nggak bisa gitu loh. Tapi kemudian kita lihat ada satu klub tetangga kita yang berkompetisi di level yang sama memperkenalkan pemain gitu kan. Tetapi saya coba konfirmasi ke tim manajemen mereka, ternyata itu
dipersiapkan dalam tanda kutip. Jadi kalau misalkan nanti aturan itu memperbolehkan, dia akan diregister. Tapi kalau memang nggak bisa, ya untuk ikut latihan saja. Mungkin menambah spirit pemain yang lain Iya. aja gitu ya. Tapi mungkin kalau ada sekitar 8 atau 10 klub sudah mendatangkan pemain, mungkin regulasinya boleh datangin. Iya. Siapa tahu. Itu kan tergantung suara terbanyak ya. Iya. Tergantung. Siapa tahu Tapi kalau seandainya nih coach, seandainya akhirnya regulasi itu diperbolehkan. Kalau dari coach sendiri mungkin dari pengalaman coach melihat beberapa gameplay yang sudah dilakukan oleh tim, kira-kira di sektor mana yang akan diperbaiki? Saya setuju dengan Cak Rio sama Cak Taufik barusan kasih masukan sedikit tentang kita Persema. Dari satu pertandingan kemarin saya juga membaca hal yang sama. Gitu ya. Jadi terutama saya lihat di posisi striker kita butuh pemain yang lebih experience ya. Oke. Lebih experience mungkin senior players mungkin ada di situ. Ya, terus kita mungkin juga butuh pemain playmaker mungkin. Iya. Playmaker karena saya lihat macam Saviola itu kan lebih kepada worker. Worker. Iya. Dia worker. Betul. Dia kerja dan dia simple. Ya. Tapi mungkin kita butuh Kreativitas ya. playmaker. Ya, saya menggambarkan kalau di komentar bahwa Saviola itu bermain seperti Bayu Pradana. Bayu Pradana. Bayu Pradana. Iya. Iya. Iya kan? Ah. Oh, berarti besok kita kontrak asisten pelatih. Terus bentuk postur, badan posturnya iya. juga macam Bayu Pradana. Iya, betul. Luas kakinya panjang. Zulkifli dulu juga sama, Iya. posturnya tinggi-tinggi gitu. Iya, iya, iya. Ya cuma memang dalam catatan kami kemarin dan banyak masukan bahwa Persema butuh striker gitu. Yang memang karena kemarin kita ngelihatnya bermain dengan direct football ya dan long pass itu kita ngelihatnya oh ini harusnya kalau crossing ada striker tinggi. Iya. Nah, sama buka ruang sih sebenarnya gitu. Itu striker itu si Nazar ya kemarin. Ya, si Yang banyak 27 itu Nizar, ya. Nizar. Nizar, Iya. 27. Nizar. Itu kalau nggak salah itu pernah juga dicoba si ini ya, Roysta. Roysta. Ada anak muda satu habis itu ya. Anak Ya, muda ada yang muda juga. cepat larinya juga Betul, kemarin. betul. Nah, ini yang jadi PR buat saya. Indonesia selalu dikaitkan dengan pemain yang memiliki lari cepat. Iya. Tuh, hampir semua klub memiliki Pelari cepat. Gitu. Ini memang jadi syarat utama. Culture-nya atau memang seperti apa coach? Saya setuju untuk posisi-posisi tertentu. Betul. Oke. Misalnya untuk posisi winger, Winger, ya, itu kita memang butuh pemain yang cepat. Ya, tapi kalau untuk posisi lain mungkin nggak terlalu lah. Tapi dibutuhkan pemain yang cerdas, punya scanning bagus dan ambil keputusan yang tepat. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Lihatnya kalau dari strategi Leonnya mah udah jago ya. Visioner ya. Visioner. Ya karena memang dari pengalaman. Ya, tapi kalau pemain itu juga akan diatur juga nggak soal pola makan. Ini yang jadi PR dan Iya. kebanyakan dulu Sintayong itu kan juga Iya. banyak soal itu. Iya. Gitu kan dari manajemen Bagaimana? Iya, kita kan berharapnya dulu loh. Kalau kita ambil contoh tetangga sebelah kita, Arema 2010 ketika juara Liga itu kan ya ada nama-nama besar Pirin Jangka di sana. bareng ada. sama Inter Treble waktu itu ya 2010. Wah iya. Iya ya. Biar jangka. Betul. Betul lagi. Betul lagi. Biar jangka, Ahmad Bustomi. Iya, Ahmad Bustomi. Nama-nama itu kan sebelumnya kan sebetulnya nama-nama biasa-biasa saja di telinga pecinta Ya, bola waktu itu. betul. Juan Revi, siapa sih? Esteban Guiren sudah pernah main sebelumnya di Indonesia. Fahruddin ya. Fahrudin. Betul. Fahrudin itu kan nama-nama yang sebelumnya nama-nama ya dikenal tapi nama-nama yang biasa. Tapi Betul. Robert Rene Albert kan kita tahu waktu itu begitu ya makannya ininya. Nah nanti Coach Iwan pasti butuh bantuan dari tim manajemen. Nanti kalau misalkan ada yang bisa dibantu mengenai itu ya pasti kita akan bantu nanti. Tapi untuk sementara ini karena waktu yang mepet tadi, teknis dulu. Ini tantangan besar buat coach sebetulnya ya coach ya. Padahal pertanyaan itu bagus banget itu. Iya, Itu mewakili Sistem. sistem yang harus kita bangun untuk kalau kita mau cerita sepak bola berprestasi. Karena kan nutrisi itu erat kaitannya dengan pengembangannya conditioning. Iya, sekarang bagaimana mungkin kalau kita nutrisinya nggak bagus, massa ototnya kita tidak bagus, nggak mungkin kita bisa berprestasi baik. Coach nggak request khusus untuk menyediakan
personal trainer mungkin atau apa? MBG. Insya Allah, Cak. MBG. MBG. Iya, makanan bergizi kan. Karena ini kan tadi udah dijawab sama manajer. Waktu-waktu yang begitu mepet, tapi insya Allah kalau memang nanti kita punya kesempatan, kita punya waktu yang lebih panjang, kita akan mencoba bikin yang lebih perfect lah. Oke. Tapi terkadang masyarakat juga Coach Is soal itu. Dalam satu start pelatihan ada personal, nutrisi, lalu juga Pasti. pasti. Kalau kita umumnya kita di top level kan semuanya lengkap. Kita ada ahli nutrisinya di situ. Oke. Dan di Indonesia juga udah seperti itu, Pak. Ya, itu apakah itu kembali pada para pemain kesadarannya atau justru itu Timbul karena kedisiplinan. betul timbul karena kedisiplinan atau justru malah seorang pelatih memberikan menu mungkin ya dari manajemen juga menu ojo mangan gorengan gitu, jangan makan gorengan seminyak-minyaknya gitu. Apakah seperti itu? Gitu nanti. Iya. Yang jelas itu kembali kepada tingkat keprofesionalisme pemain. Oke. Biasanya saya melihat dengan banyaknya sekarang pemain-pemain asing yang bermain di Indonesia, saya melihat pemain lokalnya kita lebih profesional. Artinya memang mengikuti ya. Bisa Terpacu, manage ya, diri ya. Karena Caca boleh cek di beberapa tim, di sini ada Arema ya. Arema. Ya. Itu pemain-pemain lokal aja itu kadang-kadang dia beli suplemen sendiri. Iya, betul. Ya kan? Betul, Mereka ada. di kamarnya itu lengkap itu, Cak. Suplemen itu lengkap. Jadi itu kan sebenarnya dibawa, pengalaman saya itu dibawa dengan pemain-pemain asing, Pemain asing, ya kan, betul. ke Indonesia. Mereka beli suplemen sendiri. Jadi artinya mereka punya kesadaran untuk memanage apa yang harus mereka konsumsi. Karena itu penting banget. Ya, nggak asal konsumsi aja. Nah, gitu. cuman kan itu kalau saya lihat sepak bola kita masih di tingkat level Liga 1. Di Liga 2 aja masih amburadul. Amburadul. Nah, ini Liga 4 Coach. Jauh. Jadi pemain itu makan itu belum seperti anak-anak yang Liga 1 lah. Iya, Mereka punya kesadaran. Kami ini udah dianggap sebagai orang dalam ya, bro ya. Kemarin di komentar orang dalam ini. Iya, serius. Orang dalam ya. Kita kan nggak, padahal kita komentator tapi ini orang dalam ya pasti. Iya, komentatornya orang dalam nih. Faktanya seperti apa faktanya? Nanti tanya bersama manajemen tuh. Faktanya seperti apa? Apalagi pertandingan terakhir. Gimana itu yang Saya juga dicari juga nih. yang Akun- kemarin? Iya. yang lawan Menjawab. Kita ingin menjawab soal pertandingan terakhir kemarin di babak 32 besar. Itu memang Spartan banget. Iya. Atau ada pesan khusus dari manajer mungkin ya kepada para pemain untuk bisa mungkin cetak itu gol? terjadi secara organik aja Mas Taufik, Mas Mario. Mungkin ya di pertandingan pertama dan kedua itu mereka main penuh tekanan, Ya. mereka bermain tidak bisa lepas, ada beban yang berat di punggung mereka sehingga mereka mungkin itu faktor itu meminimalisir kreativitas mereka, ya, mereka jadi ragu-ragu atau mungkin bahkan tidak bermain 100% kan bisa jadi itu kan. Nah, kita melihat di pertandingan ketiga itu lepas. Oh. Kita lihat tuh mereka tidak lagi menanggung beban yang berat di punggung mereka seolah-olah begitu. Karena mainnya lepas. Karena kalau Mas Mario, Mas Taufik pasti nonton juga pertandingan pertama kedua kan, kita juga kesulitan bangun serangan. Kreativitas hampir tumpul lah di situ, hampir nggak ada. Tapi di pertandingan ketiga itu mengalir bola itu ke depan. Ada beberapa peluang yang kita buat. Gitu. Jadi, kesimpulan kita bahwa ada sesuatu yang berat yang mereka tanggung di panggung mereka. Sepertinya begitu. Ada yang kemudian terlepas, loss itu. Kira-kira begitu. Oke. Ini jika bermain di Gajayana berarti kan datang tuh. Kalau Persema itu dulu sempat ganti-ganti, Berdek Biru, Ngalamania supporternya. Nanti untuk manajemen meng-create something, sesuatu yang bisa menarik orang ke lapangan, tentu itu menjadi dorongan tersendiri ya. Iya. Itu seperti apa? Artinya manajemen dan para supporter dari Persema ini akan seperti apa? Iya, kita orang-orang Malang mungkin di umuran Mas Mario, saya, Mas Taufik gitu ya, mungkin kita 10-20 tahun yang lalu akrab dengan sepak bola sore hari di Gajayana. Iya, betul. Iya kan, kita orang-orang Malang itu dulu suka nonton bola itu rame. Di stadion itu Gajayana itu rame, di situ Arema, Persema itu rame di sana. Nah, sudah sekian tahun ini tidak ada sepak bola di Gajayana ya. Sehingga Persema sendiri 7 tahun tidak main di Gajayana sebelum ini. Sehingga memang kerinduan itu kemarin terjawab kayaknya begitu. Karena lebih dari 1.000 orang di match pertama. Iya, betul. Itu lebih dari 1.000 orang nonton langsung ke Stadion Gajayana waktu itu ya. Ya itu pertama Mas Mario, Mas Taufik kita kan gratiskan untuk tiketingnya. Mereka tinggal daftar aja di
website, kemudian scan barcode ketika mau masuk ke gate itu. Nah itu yang pertama strategi kita. Yang kedua tentu ya namanya orang nonton ya kepingin lihat main yang enak, minimal menang lah. Nggak usah menang. Orang sekarang ini sudah proses itu apa nggak tahu, hasil aja. Hasil aja. Kalau menang yang nonton banyak, gitu. Kira-kira begitu Gus. Tapi kalau nggak menang ya nggak ada yang mau nonton. Wah percuma kalah, kira-kira begitu. Seperti tetangga nasibnya kan kurang lebih. Ini diterus-terusin ya. Yang mancing dia ya. Iya. Kita udah tahan ini. Kita kan di antara terus ya. Iya. Kita kan di antara itu ya. Sama sebenarnya kita semua sama. Cuman ya itu tadi ya strategi kita ya tadi ya, harapannya dengan Coach Iwan bisa bantu kita naik level. Tapi supporter nanti akan diajak juga. Iya, kita harus tetap dekat dengan mereka dong. Harus tetap dekat dengan mereka, tetap mereka harus ada sama kita, tetap itu. Ada kan beberapa sudah terdaftar di website ada. Di bagian MO ada itu. Ya, di media Mas Don itu ya. Itu kayaknya memang udah banyak banget. Ini yang menarik adalah ada juga Persema ini mantan-mantan pemain Persema. Ya, Kasih masukan nggak ke manajemen? beberapa iya. Oh. Beberapa mantan pemain Persema yang jadi manajer, jadi pelatih sekarang Karena ya. culture-nya iya. beda loh. Arema sama Persema beda culture-nya. Iya, beda sekali ya betul memang. Ya ada masukan-masukan, ada komunikasi ada. Oh gitu. Berbeda culture antara Persema sama Iya, pengelolaan klub. Oh iya. Pengelolaan timnya udah beda. Iya. Berbeda Sama-sama sekali. Malang. Sama-sama Malang. Perserikatan sama ini, coach. Di zaman Persebaya itu kan dengan Persema Niak Mitra dengan Arema gitu, coach. Iya. Jadi di Persema dalam penelitian kita menjelaskannya itu terkait dengan berita, karena waktu jadi reporter itu ngelihatnya kalau Persema ini sangat erat dan identik dengan para mantan pemain gitu. Iya, banyak mantan pemain Persema kayak Bustomi kan mantan pemain Persema juga. Masih terikat, coach. Iya. Gitu. Meskipun di klub manapun masih terikat. Bustomi juga pernah Persema. Pernah. Baru karena dia bagus akhirnya pindah ke Arema. Waktu itu sempat pindah ke luar Persema waktu Kan itu. kontak dengan Coach Iwan kan sebelum Coach Iwan datang dengan Bustomi. Iya. Iya, ada kontak itu. Pernah di Nah, ini kan sejarah Bustomi. sejarah ya Bustomi. Kalau nggak salah Akademi Persema ya, bukan ya? Persema Junior. Persema Junior. Persema Junior. Persema Junior. Ya. Iya. Gitu Persema Junior dulu. Jadi pengelolaan Persema itu luar biasa waktu itu untuk sepak bola. Iya. Nah, saya menariknya begini, teman-teman dari manajemen Persema juga mau melakukan itu mulai dari usia muda ya. Iya. Mau dibangkitkan kembali, coach. Iya. Kebetulan kok manajemennya Persema ini muda-muda gitu. Wah, visioner kan? gitu ya. Iya. Karena targetnya luar biasa, targetnya ini. Targetnya luar biasa nih. Contoh, saya kemarin ketemu satu orang namanya Mas Susilo ya. Mas Susilo, dia perkenalkan diri, dia bilang dia calon manajer Persema U17. 17. Ya kan? Terus kepentingannya dari saat ini coach saya sudah mempersiapkan untuk pemain-pemain untuk nanti kompetisi. Buat saya ini menarik. Ya kan, di daerah-daerah di mana-mana kalau hanya level suratin suratin di mana mau bertanding Cak baru di situ nyari. tapi mereka udah prepare Dari lama gitu ya. dari jauh-jauh hari. Tapi nggak ditangkap di timnas, naturalisasi. Gimana coach? Teman-teman ini. Apa tahu sih? Iya betul sih. Naturalisasi. Kalau saya nggak terlalu pusing dengan naturalisasi. Oh gitu. Sepanjang naturalisasi itu kan adalah bagian daripada memang mengikuti regulasi, tidak menyalahi regulasi. Tidak. Contoh, kita tahu Jerman dulu top-topnya Jerman juga banyak bukan pemain Jerman, apalagi Prancis. Betul. Iya kan? Umumnya mereka juga Imigran. pemain naturalisasi. Cuman pada saat kita sekarang tim nasional misalnya banyak mengambil pemain-pemain naturalisasi atau bahasanya apa? Bukan naturalisasi, keturunan. Pemain keturunan. Ya, ini tim nasional utama. Kalau memang hasilnya bagus, oke deh. Ini terus pergi ke atas. Sifatnya untuk menggairahkan sepak bola. Pada saat timnasnya kita pergi ke level atas, semua orang di Indonesia akan lebih bergairah dengan sepak bola. Nah, tapi dalam hal ini federasi jangan berhenti sampai di sini.
Jadi oke naturalisasi ini, tapi tetap fokusnya kita mulai ke akar rumput. Kita mulai pembinaan karena gairahnya sudah ada, artinya kan sponsorship semua datang. Iya. Artinya pembinaan untuk youth development-nya kita juga akan semakin kuat. Nah, jangan sampai federasinya kita terlena hanya fokus kepada tim nasional utama, tapi tidak perhatikan lagi di Level. Oh, oke. level bawah. Dan yang harus dibangun setelah ini pergi, ini harus menciptakan generasi-generasi yang sebagai penunjang yang ini nanti. Oke. Kalau saya gitu. Nah ini ada yang menarik, kita agak sedikit balik lagi nih Coach. Mungkin Coach Iwan juga mengikuti beberapa pertandingan. Ada pertandingan Liga 4 beberapa waktu yang lalu kan banyak kasus yang viral terkait dari kekerasan yang terjadi di lapangan. UFC di Liga 4. Ada lihat itu ya, Nah. yang tendangan kungfu. Iya. Nah ini kalau Ini dari coach tandangannya coach. jangan. Ini melihatnya gimana Coach? Apakah memang Itu karena Jawa Timur ya? Jawa Timur? Jawa Timur. Ada Jawa Timur sama Jawa Pertandingan Tengah apa? juga ada. Apa lawan apa? Itu klubnya ada. Putrajaya Putrajaya, Pasuruan nendang pemainnya Perseta 1970. Kalau saya nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah. Dan itu sampai ini sampai apa namanya cedera, benar-benar Dijahit, cedera Pak, gitu. saya lihat banget tuh. Iya. Yang ada dua kejadian. Iya, dua satunya kejadian. Jawa Tengah, satunya. Yang Satunya Jawa Tengah, Jogja. agak di kanan sini, yang betul. garis tengah. Yang satu satunya di lagi sini. yang di kiri. Yang kiri itu Jawa Tengah ya. Iya. Nah, yang yang di Jawa Timur. yang di kanan. Yang dihantam begitu Iya. tendang, itu tuh Jawa Timur. Jawa itu. Timur. Yang Timur. muka itu Jawa Tengah. Yang muka itu Jawa Tengah. Yang nendangnya terus lupa. Kan saya persiapan. Nah ini melihatnya seperti apa Coach? Biasa ini kan kalau mungkin di Liga 1 semua regulasinya sudah bagus gitu, tapi di level-level Liga 2, Liga 3, Liga 4 ini masih sering terjadi. Apakah memang gaps antara Liga 1 dan liga-liga yang lainnya masih terlalu tinggi atau mungkin profesional dari para pemainnya yang memang masih kurang menurut Coach? Ya kembali di sini sifatnya itu kan bukan hanya kita setelah ada kejadian itu terus kita melihat itunya. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai orang tua yang baik, pembina yang baik, pada saat ada kejadian itu kita nggak melihat di situ dong. Tapi kita harus lebih turun ke bawah. Jadi apa yang salah dengan pembinaan kita di bawah? Kalau saya lihat itu sebenarnya udah terlihat sekali. Misalnya Caca pasti setuju nih berdua nih. Setiap ada pertandingan antar SSB, Iya. Ya, antar SSB misalnya kita, semua tim kepingin menang. betul. Akhirnya menghalalkan segala cara Iya. menjadi juara. Ini SSB, SSB. ya kan? Padahal kan di situ salah. Pada saat kita bekerja di level youth development, pada saat kita bekerja bekerja untuk pemain-pemain usia muda, kita yang terlebih dahulu kita bangun adalah mentalitinya. Oke. Bagaimana pemain-pemain muda ini harus berjiwa kesatria, sportif, menjunjung nilai-nilai sportivitas yang tinggi, fair play. Nah itu dulu. Berarti dari akar rumput itu yang harus kita bangun. Jadi pada saat kita berbicara tentang usia muda, sukses untuk mereka adalah bukan sukses mengangkat piala, tapi sukses untuk mereka adalah setelah mereka bertumbuh kembang menjadi manusia yang baik. Oke. Kan itu tuh. Betul sih. Itu yang harus ditanamkan. Kok di Eropa kan udah gitu. Iya. Masalah mentalitinya itu dulu yang harus dibangun. Nah, Ini akhirnya dampak daripada yang kita sistem kita di sini selalu mau cari juara, ya itulah kejadian lah kita. Kejadian, seperti itu. terkadang itu kan juga dibebankan pada manajemen ya. Sama Ali. Ya umumnya beres semua. Manajemen, Iya, pelatih, Betul, semua. betul, betul. Terus Manajemen kalau sama misalnya pelatih. tingkat SSB ada yang paling penting cari apa? Parents. Orang Oh, tua. ya. Orang tua paling gawat kalau antar Iya, antar betul, SSB. betul, betul. Mau paling gawat. Karena Itu yang paling pertandingan kan kacau. nggak. Iya. Jadi itu yang harus kita memberikan edukasi. Makanya saya kebetulan juga sering jalan ke daerah-daerah, Cak, kasih kucing klinik. Salah satu yang saya selalu tekankan di setiap saya diundang di satu akademi, saya selalu bilang kalian harus bikin program untuk edukasi kepada parents. Oh, orang tua ya. Iya, misalnya berapa bulan sekali, betul, gitu kan, kumpul, kasih tahu pemahaman. Orang tua tuh taruh anaknya di akademi, tujuan kami bukan hanya menjadikan pemain bola, tapi mereka akan tumbuh menjadi manusia yang baik. Betul. Dengan mental disiplin yang hebat. Betul. Oke. Setuju sih. Dan konteks fair play juga sih ya. Betul. Fair play juga.
Kalau manajemen memberikan pada pemain gimana? Ini karena rentan sekali Liga 4. Ya, Iya. ini semua elemen. Iya, karena memang makanya kita selalu kasih tahu ke pemain itu, kita masuk ke lapangan itu main bola. Kan dalam itu main bola gitu loh. Dan main bola, orang bermain sepak bola itu wajar ada apa namanya gesekan, benturan, itu sesuatu yang normal, niscaya. Kalau nggak mau ya jangan main bola kan. Iya, gitu. betul. Tapi bagaimana kemudian mereka mampu mengelola emosinya itu yang penting. Nanti di bawah Coach Iwan insya Allah juga bisa ditambahkan itu. Oke, sedikit di babak 16 ini atau di agenda selanjutnya, kalau Persema andai saja tidak menjadi tuan rumah, itu seperti apa? Dan kalau jadi tuan rumah, seperti apa? Ya, kita berharap tuan rumah. Gitu ya. Karena kan disampaikan kemarin sama orang PSSI, paling tidak sudah pernah menjadi tuan rumah. Oke. Persema kriteria itu masuk lah, gitu kan. Kalau sampai kayaknya di grup itu yang pernah jadi tuan rumah cuma Persema. Bersama aja. Maka seharusnya kalau statementnya konsekuen dan konsisten ya Persema. Harusnya Persema ya. Harusnya Persema kalau konsekuen dan konsisten, gitu kan. Persema tuan rumahnya. Tapi kalau memang bukan Persema pun akhirnya Asprof menjatuhkan pilihan pada venue yang lain di kota lain, ya kita siap-siap aja. Oh, berarti nggak konsisten. Nah, kita kita kan makmum. Oke. Apa kata ya? Iya. Cuman kalau Asprof konsisten dan konsekuen sesuai dengan statement yang dimuat di media bahwa salah satu syaratnya itu adalah pernah menjadi tuan rumah, ya Persema. Ya di Gajayana main. Nggak ada yang lain. Gesekannya pasti gede. Teman-teman dari Pamekasan, Ya. UNESA, Surabaya. UNESA, ya. Lalu Pasuruan. juga Pasuruan ini, Pasuruan. Ini kan gede nih. Iya, Sedikit penggambaran nanti akan seperti apa? Ya Tentang itu pengamanan. grup yang sulit pastinya, ada pertimbangan-pertimbangan non teknis yang kita harus pikirkan, ya kan? Ada banyak hal yang harapan kita semuanya menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai fair play, itu aja. Harapan kita kalau itu berjalan sedemikian rupa, ya apapun hasilnya kita terima. Jelas kita mau fight, kita mau lolos ke 8 besar. Oke. Dan ini masih terkait sama 16 besar ya. Iya. Apalagi dengan pengaruh dari Coach Iwan, pastinya ini juga antusias penonton akan semakin Amin, insya Allah harapan bertambah. gitu, iya. Kemudian lolos ke 16 besar pasti akan bertambah. Secara persiapan venue, seandainya Persema memang menjadi tuan rumah kembali. Ya, insya Allah, kan kemarin Pak Wali Kota berkali-kali sampaikan statement kan siap akan membangun lagi Persema, dimulai dari pengaktifan kembali Gajayana untuk sepak bola liga, kan banyak itu statement, kita bisa baca lah, gampang kita dapat. Ada dukungan dari pemerintahan Kota Malang, ya insya Allah untuk itu kita siap lah. Ya untuk tapi juga menyiapkan harus teman-teman. kayaknya perlu direnovasi juga. Karena nggak manajemen. Iya, gitu. Perlu manajemen nggak ya. seperti itu? Masukan kan. Sementara ini masih belum ke situ. Masih belum ke situ. Sementara ini kita maksimalkan yang ada. yang ada dulu. Masih oke, masih layak, masih bisa kita. Tapi nanti ya masukan dari Mas Mario, Mas Taufik. Masukan dari kita. Ada banyak sebetulnya masukannya. Iya. Jadi kan pasti dikit gitu. Manajer sebenarnya jawabannya gampang. Gitu ya. Dari Cak Rio barusan. Iya. Kan Cak Rio pancing. ini harus ada renovasi. Pak, saat ini itu udah yang terbaik. Nggak perlu ada renovasi besar. Cuma mungkin jadi dalam waktu 2-3 hari kami akan bisa bikin itu menjadi standar internasional. Oke. Mall coach, udah deket mall. Iya, Kan di waktu tengah itu kota. setahu saya Gajayana itu renovasi karena memang Arema home base-nya di Arema untuk pihak Liga Presiden Asia apa? kalau nggak Champion salah. Asia. Champion Asia. Betul, Champion Asia. Tahun berapa itu ya? 2010. 2011. 2010 Inter Treble. 2011. Kan kita bahas Liga Indonesia. Oh iya, oke. Saya cuma mengingatkan takut lupa. Mas saya masih ingat kok. Saya tuh paling inget ya sama Coach Is itu waktu itu pegang nentik yang gantungan itu sambil marah-marah di klub apa ya? Saya pernah lihat secara langsung Coach sambil marah-marah ke wasit waktu itu Coach. Yang mana? Persela. Lupa saya udah lama. Borneo. Borneo waktu itu ya Oh, iya, sambil Persela pegang sama gini. Borneo, iya. Walan gini, wah wasit nah. Kira-kira. Apa ledakan-ledakan itu? Iya dong. Karena kalau Liga 1 oke lah, mungkin secara regulasi, secara permainan dan sebagainya itu sudah tertata. Nah, ini Liga Wasitnya 4. kan luar, Liga 1. Liga 4 ini kan ya
mungkin belum sebaik Liga 1, tapi sudah mengarah untuk lebih baik gitu. Nah, ini pasti akan banyak sekali nantinya akan memancing secara tensi. Lebih banyak istighfar mungkin. Kita bawa tasbih gitu. Jadi gini, Cak. Itu juga sesuatu yang sering saya sampaikan di Iya. konferensi pers. Ya, betul. Bahkan ada kemarin di TikTok saya juga saya ada posting itu bahwa saya sampaikan kalau kita cerita non teknis lah, Ya. itu kan tidak terlepas daripada kinerja wasit lah. Betul. Kita fair aja. Makanya saya dalam hal ini kita menghimbau lah ya manajer ya, mudah-mudahan paling tidak apapun yang terjadi di lapangan diawali oleh nawaitunya adalah jujur. Jujur. Jadi itu dulu. Terlepas nanti dia bikin salah, dia hilaf gitu kan. Itu saya kira hal yang harus kita juga bisa terima. Namanya juga manusia dengan segala keterbatasan, apalagi kita tahu Liga 4 di mana kualifikasi mereka juga mungkin standar perwasitannya Perwasitan. juga masih di level yang belum masalah bukan C1 ya standar. Bukan, standarnya bukan. C2 Masih bisa C2 dibikin. Jawa Timur, Nah, ya. jadi artinya secara kualitas mereka juga pasti wasit-wasit yang belum punya Betul. lisensi. Yang terbang tinggi, ya. Kualitas yang yang tinggi. high level lah. Jadi seperti itu. Kita juga bisa memahami. Tapi himbauannya adalah mudah-mudahan nawaitunya selalu diawali dengan jujur. Oke. Niat yang baik. Niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terakhir saya penasaran sebenarnya dengan beberapa pemain dulu yang pernah diasuh oleh Coach Is, ya kan? Sekarang banyak yang jadi pelatih, Coach. Banyak banget, Coach. Termasuk Bustomi. Termasuk Bustomi juga. Itu Coach punya pesan apa? Khususnya pada insan sepak bola Indonesia, apalagi juga buat ya mantan didikan Coach waktu di klub-klub tertentu. Ya, nasihat saya satu, seperti yang mereka juga mengikuti perkembangan saya. Jadilah pelatih yang punya integritas. Itu nomor satu. Apapun hasilnya, kondisi apapun yang saat ini saya terima dengan segala konsekuensi ya pada saat kita bekerja dengan menegakkan satu integritas. Caca mungkin setuju Ya. dalam konteks atmosfer sepak bola Indonesia. Ini bukan hal yang mudah. Seperti saya bukan hal yang mudah. Ombak kanan kiri hantam. Cuman saya berpikir ini adalah kan duniawi. Ya. Jadi artinya sepanjang kita menegakkan satu integritas, di mana di situ kita mengedepankan satu kejujuran. Oke. Walaupun kadang-kadang itu nggak nyaman untuk orang-orang yang punya kepentingan. Betul. Tapi nasihat saya, jadilah pelatih yang punya integritas. Oke. Baik. Jujur, berani mengatakan yang benar. Begitu juga ke dalam tim, menerapkan satu konsep taktikal. Ya, apapun resikonya, kita harus siap. Yang penting kita merasa bahwa itu yang terbaik menurut kita. Ya. Mungkin kita bisa salah dengan segala keterbatasan kita. Tapi paling tidak kita yakinkan bahwa itu yang terbaik menurut kita. Baik. Ya. Baik. Jangan jadi pelatih kalau nggak cocok terus jadi anggota. Siapa? Ada. Saya nggak mau ngomong bahaya. Ada satu. Ada satu. Ada satu lagi Karyo. Saya melihat banyak teman-teman pelatih yang ingin menjadi pelatih yang disenangi oleh semua orang. Kalau menurut saya, kalau kita punya integritas, itu tidak mungkin. Betul. Saya bisa salah ya, Cak Rio, Cak Topik mungkin punya pandangan sendiri. Tapi menurut saya, seorang pelatih itu kan tadi saya bilang, pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang bisa mendrive. Pada saat kita mendrive, di situ adalah tuntutan. Tuntutan. Sekarang bagaimana mungkin orang yang setiap hari kita tuntut bisa suka sama kita? Betul. Iya. Karena apa yang kita tuntut kadang-kadang belum tentu dia sepakat sama itunya. Jadi intinya menurut saya itu yang harus kita pegang kuat. Itu yang paling penting sih sebenarnya, integritas. Ya. Integritas. Ya. Baik.
Jadi memang ini harapan besar. Betul. Mungkin kalau pada pertandingan terkadang kan coach memiliki pandangan yang berbeda. Sementara kami berdua di atas ya. Iya. Jadi kita tahu ya. Kita juga punya pandangan yang berbeda. Kita akan berikan masukan. Berarti ini soal aku dengar dari Carius. Karena kebetulan biasanya sekarang klub-klub Eropa semua memiliki ini coach, analyze video. Wah, gitu. Gimana bro? Jadi bro, analyze video ya. Saya ngikut kamu aja, Bro. Tapi jauh-jauh kali. Kita liga kita udah gitu kok. Iya, Liga iya, satu iya, ya. iya, betul, betul. Semua Iya, semua pakai setengah main aja analisis kita yang di atas udah Analyze turun. sudah turun. Iya. Di ruang ganti udah bisa kita putar dari pertandingan babak pertama. Oke, karena kalau di luar kan langsung dekat dengan pelatih ya, gitu Iya, kan, banget ya. ya. Betul. Kalau di kita kan biasanya ada yang komentator, ada yang telepon, gitu. Sama pojok masih satu kali. Nanti pakai kaki kanan. Harganya berapa? Lah, udah lihat jalan kejauhan. Ya, terima kasih. Terima kasih Terima Coach, kasih, luar terima biasa. kasih. Terima kasih sama Ali, luar biasa. Semoga perjalanan ini membawa jauh ya dengan adanya hadirnya Coach Is juga. Saya berharap jadi sejarah nih. Coach. Amin. Nah, karena di Malang kan baru Persema nih ya, yang ditangani ya. Nah, itu baru pertama kali Persema ditangani oleh Coach Is. Kalau udah ke mana-mana udah sering ya Coach ya. Paling banyak di mana Coach? Persebaya. Persebaya ya waktu itu ya. Persebaya, Borneo lama. Borneo lama gitu. Waktu di Persebaya, oh ya Persebaya waktu itu ya Coach. Persebaya yang promosi. Promosi saya, ya. Iya. Oh, iya. Cuman di tengah jalan saya diganti dengan Alfredo. Oh ya, Alfredo Vera. Iya. Persibo yang bawa ke Liga 2 beliau. Ini Persibo. Iya, Persibo yang bawa ke Liga Persibo, 2. ini Persibo. Coach Iwan. Dulu kiper. Kiper Persibo ya? Iya, tetapi Enggak. Suka ngasal dia kalau ngomong, Coach. Ya kirain. Junior. Anak gawang. Ya kiper waktu ngangkat beda gawang. Oke, terima kasih Coach. Terima kasih, Coach. Luar biasa. Sama terima kasih banyak Terima ya. kasih. Thank you. Ini Wah. obrolan kita. Betul. Soal targetnya Persema ini bukan hanya, ini nggak main-main mereka. Betul. Level ataupun Liga 4 di Nakodai sama Coach Is. Komentatornya kita berdua. Betul. Nggak main-main bener kan? Bahkan kemarin kita ada yang DM. Lupa, tadi saya lupa menyampaikan salam dari Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih. Jadi warga Malang, sore bernostalgialah dengan sepak bola, nikmati sepak bola di Stadion Gaziana. Ada Coach Iwan dan juga ada tim Persemanya yang nanti akan menghantarkan kemenangan dan kita sama-sama untuk mengantar Persema kembali pada tempatnya serta jadikan sejarah Coach Iwan sebagai bagian dari Persema untuk meraih juara. Amin. Tapi apapun itu kita sama-sama berikan dukungan untuk Persema agar kembali ke tempat tertinggi di kasta sepak bola Indonesia bahkan sampai Asia. Amin. Amin. Saya Mario Saya Taufik. dan saya dengan Coach Iwan. Saya Ali Zainal Abidin. mengucapkan terima kasih and see ya. Salam olahraga. Salam olahraga.